Seorang ilmuwan gila menangkap Lukman dan menguncinya di sebuah ruangan kecil. Gak ada jendela di sana dan pintunya terkunci. Tapi ada catatan di meja yang ditulis si ilmuwan. J, F, M, A, M, titik-titik, J, A, S, O, N, D. Tebak huruf yang hilang dan aku akan membebaskanmu. 10 menit kemudian, Lukman sudah berhasil kabur dari tempat aneh itu. Dia berhasil menebak huruf yang hilang adalah J. Itu adalah huruf-huruf pertama nama-nama bulan dalam setahun dari Januari sampai Desember. Dan huruf ke-6, J adalah untuk Juni. Ada 2 desa yang letaknya bersebelahan. Orang-orang yang selalu jujur tinggal di salah satu desa ini, sementara para pembohong tinggal di desa satunya. Penduduk kedua desa ini sering saling berkunjung, dan kamu berada di salah satu desa ini, tapi nggak tahu yang mana tepatnya. Pertanyaan apa yang harus kamu tanyakan kepada orang yang kamu temui, supaya tahu kamu ada di mana? Tanyakan aja ini, apa kamu tamu di sini? Kalau jawabannya ya, kamu di desa para pembohong. Kalau jawabannya bukan, kamu di desa para orang jujur. Brian terbangun di lantai ruang tamunya. Dia nggak terluka tapi nggak bisa ingat apapun. Tiba-tiba 2 wanita muda masuk ke rumahnya. Penampilan mereka sama persis. Saat mereka tahu apa yang terjadi, mereka berdua mengaku bahwa Brian adalah suaminya. Bisakah kamu membantunya mencari tahu siapa wanita yang merupakan istrinya? Wanita yang di sebelah kiri. Dia punya tato di lengan yang sama dengan wanita di foto pernikahan. Umur Meghan 21 tahun saat ulang tahun terakhirnya, tapi umurnya akan menginjak 23 tahun di ulang tahun berikutnya. Kok bisa? Meghan berulang tahun yang ke-22 hari ini. Pacar Sandra sedang ada perjalanan bisnis ke New York. Tak lama, dia mendapat SMS aneh darinya. Tulisannya begini, NHAPPY. Apa ya yang ingin disampaikan pacarnya Sandra? Maksud pesannya, unhappy without you, atau sedih tanpamu. Nah, apa kamu bisa mecahin teka-teki satu ini? Hacintati, apa ya maksudnya? Maksudnya, cinta di dalam hati. Ada satu lagi nih, segitiga kaki. Maksudnya segitiga sama kaki. Sip, sekarang mari uji perhatianmu. Lihat gambar ini. Siapa yang bukan dari bumi? Pasti orang yang di sebelah kanan. Cowok yang di sebelah kiri cuma memakai kostum Halloween. Lihat mata coklatnya, dia pasti beneran manusia. Sekarang lihat mata orang di sebelah kanan. Serem. Kalau gambar ini, bisa tebak mana yang gak kelihatan kayak manusia? Wanita di sebelah kiri. Apa kamu melihat 2 mata lain di balik rambutnya? Ketiga pembalap ini akan ikut lomba. Mana yang berasal dari planet lain? Pembalap yang ini, dia kayaknya ninggalin jejak lendir di belakangnya. Oke, matamu jeli. Tapi apa kamu cukup jeli untuk memecahkan teka-teki ini? Seekor kelinci bersembunyi di antara jamur-jamur ini. Bisakah kamu menemukannya?
Dia lagi sembunyi di salah satu jamur terbesar ini. Sekilas di sini biasa aja, tapi coba perhatikan gambar ini lebih cermat. Benar, ngapain main bola basket pakai bola sepak? Marco membeli keyboard baru, tapi dia ditipu si penjual dan dikasih keyboard palsu. Apa kamu bisa nemuin buktinya? Keyboard ini punya 2 angka 8 tanpa angka 9. Seekor anjing kabur dari rumah majikannya dan sekarang bersembunyi di suatu tempat di antara sapi-sapi ini. Yuk bantu si pemilik yang cemas nemuin anjingnya. Di sana, serupa tapi nggak sama. Kamu jago matematika nggak? Mari kita cari tahu. Berapa besar sudut 50 derajat kalau kamu melihatnya dari mikroskop dengan perbesaran 5 kali lipat? Sudutnya nggak bakal berubah, tetap 50 derajat. Seorang pria datang ke pasar buah untuk menjual semangka. Setelah dia menjual setengahnya dan setengah buah semangka, dia melihat dia masih punya 1 semangka. Berapa semangka yang dia bawa ke pasar? Dia datang dengan 3 semangka. Ada 100 buku di rak. Untuk menghitung 10, kamu butuh 10 detik. Berapa waktu yang kamu butuhkan untuk menghitung 70 buku? Kamu bakal butuh 30 detik. Kamu butuh waktu ini untuk menghitung 30 buku dan sisanya ada 70 buku. Lisa bekerja sebagai perawat di rumah sakit. Suatu hari dia datang untuk menyuntik. Setelah disuntik, pasien dilarang bangun. Lisa memperingatkan pasien, lalu dia pergi. Tapi saat kembali, dia tahu salah satu pasiennya ternyata bangun saat dia pergi. Yang mana ya? Dan bagaimana dia bisa tahu? Pasien di tengah. Ada piring dan cookies di dekat ranjang tadi, tapi sekarang piring yang sama tapi kosong ada di atas mejanya. Sekitar pukul 7 malam, Melissa berjalan-jalan di taman. Tiba-tiba dia melihat seorang pria tergeletak di tanah. Sepedanya ada di dekat sana, di semak-semak. Melissa membantunya duduk dan cowok itu bilang, "Aku lagi bersepeda melewati taman ini, lalu seseorang melempar batu ke arahku. Aku terjatuh dan pingsan." Melissa punya 4 tersangka. Hannah bilang, "Aku lagi lari pagi dan gak lihat apa-apa." Ryan bilang, "Aku sedang ngajak anjingku jalan-jalan, tapi di sisi lain taman." Sementara Michael dan Laura bilang, "Kami kesini untuk piknik dan lagi sibuk ngurus makanan." Siapa yang bohong? Hannah, saat itu sudah malam. Kenapa dia bilang lari pagi? Detektif Robin sedang berpatroli menyusuri jalan saat mendengar suara kaca pecah. Dia melihat sekerumunan orang di dekat jendela toko perhiasan yang pecah. Detektif itu pun menemui pemilik toko. "Apa ada yang dicuri?" Si pemilik bilang dia belum tahu. Tiba-tiba Robin bergegas pergi. Kenapa? Jendela toko itu dipecahkan untuk mengalihkan perhatian orang-orang. Sementara itu, pria ini mencuri dompet dari pria berjas itu. Awalnya, dompet itu ada di saku pria itu, dan sekarang pencuri itu bergegas pergi, dompet itu ada di tangannya. 2 mobil, merah dan hitam, berjalan di sepanjang jalan raya yang sama. Mobil merah melaju dengan kecepatan 2 kali lebih tinggi dari mobil hitam. Keduanya mulai berjalan secara bersamaan, tapi setelah sekian menit di jalan, kedua mobil itu tabrakan. Kok bisa?
Kedua mobil ini bergerak ke arah satu sama lain. Mario sedang dalam perjalanan ke rapat bisnis penting dan dia mengemudi lumayan cepat. Sayangnya dia kecelakaan. Baik dia dan pengemudi lainnya baik-baik saja, tapi kedua mobil ini rusak parah. Mario pun menelpon polisi. Saat polisi tiba, Mario menjelaskan situasinya. Aku memang agak ngebut tapi nggak melanggar aturan. Tiba-tiba mobil ini berhenti di depanku. Aku nggak sempat ngerem. Pengemudi satunya bilang, "Ini salahmu. Aku menyetir dengan lambat sambil ngobrol sama istriku soal rencana akhir pekan kami. Habis itu kamu tiba-tiba muncul." Kedua petugas polisi ini langsung tahu siapa yang salah atas kecelakaan ini. Kalau kamu... Si pengemudi satunya, dia sendirian di mobilnya, berarti dia ngobrol sama istrinya lewat telepon tuh, dan itu ilegal. Dylan terjebak di ruang bawah tanah, satu-satunya yang ada di sana adalah pulpen dan pena. Cari tahu cara mendapatkan 200 dari 188 hanya dengan satu garis dan kamu akan bebas. 5 menit kemudian, pintu di sana terbuka secara otomatis dan Dylan bebas. Apa yang dia lakukan? Dia menarik garis untuk membagi 188 secara horizontal. Dengan cara begini, dia mendapat 2 angka 100. Suatu sore, semua uang tunai dari sebuah kafe kecil di pantai dicuri. Polisi punya 4 tersangka, mereka semua mengaku gak ke kafe itu selama 1 jam terakhir. Lihat mereka dengan cermat dan coba cari tahu siapa pencurinya ya. Pencurinya adalah cowok yang membawa koktail. Dia pasti membelinya di kafe ini karena cuma ini kafe yang ada di pantai ini. Lantas, kenapa dia berbohong tentang gak kesana sejam belakangan? Pak Robi, seorang pengusaha sukses, suatu pagi dia mendapat pencerahan. Lalu siang harinya, dia meminta 2 manajer terbaiknya ke ruang kerjanya untuk membahas terobosan baru. Di antara ketiga orang ini, mana yang bernama Pak Robi? Pria yang di sebelah kanan, jasnya sudah tersampir di kursi bos. Hewan ini nggak punya kaki dan banyak hidup di air. Kalau salah satu katanya hilang, kakinya akan muncul. Tapi banyak orang akan milih menghilang saat ia muncul. Maksudnya hewan apa tuh? Anjing laut dengan teman daratnya, anjing. Ibunya Maria punya 7 anak cewek, ke-6 anak ceweknya bernama Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Terus anak ke-7-nya bernama siapa? Maria dong, siapa lagi? Benda ini berawalan A dan berakhiran P, pas ditutup harus pelan-pelan, tapi pas dibuka perlu dipaksa. Benda apa itu? Jawabannya adalah amplop. Bu Sari bikin kue coklat favoritnya untuk dihidangkan saat bazar amal. Dia menaruh kuenya di meja dapur, lalu pergi ke taman. Tapi saat kembali, kue itu telah berkurang dan dia pun jadi marah besar dan langsung menginterogasi ketiga anaknya. Anak pertamanya Davi bilang dia nggak makan kue itu karena dia seharian ada di taman. Sambil membersihkan remahan kue, anak keduanya yang bernama Shirley bilang kalau dia baru aja makan sandwich. Lalu si anak bungsu Sarah mengatakan kalau dia nggak makan makanan manis karena dia lagi diet. Bu Sari langsung tahu pembohongnya. Kamu juga tahu kan? Pelakunya adalah Davi. Bu Sari tadi sedang ada di taman saat kuenya dimakan oleh salah satu anaknya. Kalau Davi memang ada di taman, harusnya dia nggak termasuk tersangka. Lihat gambar ini ya, apa kamu bisa nyari bintang yang paling beda?
Fokuslah ya, bintang yang ada di sudut kiri bawah, bagian tengahnya paling kecil. Petugas ekspedisi Bobby memasuki toko perhiasan untuk mengambil kalung berlian mahal yang akan diberikan ke bosnya. Si pelayan Dahlia langsung ngeluarin kalung itu dari brankas dan siap menaruhnya ke dalam kotak. Tapi tiba-tiba lampu di seisi toko mati total. Saat lampunya hidup lagi, beberapa saat kemudian kalung itu sudah hilang. Alarm mulai berdering dan pintu toko terhempas keras. Hanya Bobby, Dahlia, dan satu pelanggan lain bernama Vicky yang tetap berada di dalam toko. Polisi langsung datang ke lokasi untuk menginterogasi ketiganya. Rio mengatakan dia nggak lihat kejadiannya. Dahlia bilang seseorang telah mendorong tubuhnya dalam gelap. Orang ini pasti telah mencuri kotak itu. Dan Vicky beralasan kalau dia lagi milih-milih cincin pernikahan di seberang ruangan. Para petugas langsung tahu siapa pencurinya. Apa kamu juga tahu? Vicky yang nyuri kalung itu. Di jarinya sudah terpasang cincin pernikahan, ngapain beli lagi? Jihan kesasar saat sedang menjelajahi hutan. Kemudian dia bertemu dengan rubah ajaib. Rubah itu bilang, "Kalau kamu bisa mecahin teka-teki ini, aku akan membantumu mencari jalan pulang. Tapi kalau jawabanmu salah, kamu akan berubah jadi rubah dan tinggal di sini bersamaku. Saat masih memilikinya, kamu pengen banget membagikan. Tapi kalau dibagikan, kamu nggak akan memilikinya. Apakah itu?" Malam itu akhirnya Jihan bisa pulang kembali. Memangnya dia jawab apa sih? Jawabannya rahasia. Setelah membagikan rahasia, kita nggak akan bisa memilikinya lagi. Lihat gambar ini baik-baik ya. Ada berapa kotak yang kamu lihat? A, 10, B, 5, C, 3, D, 6. Kalau ada 10 kotak, berarti kamu bener. Hitung aja semua warnanya. Samsul pengen banget jadi ahli geologi sukses yang bisa keliling dunia. Makanya, dia ikut tes super sulit dan berhasil menjawab pertanyaannya. Profesor Suryo bilang dia punya satu pertanyaan terakhir untuk Samsul. Kalau cowok itu berhasil menjawab, dia akan bisa hiking ke gunung impiannya. Gunung Everest ditemukan pada tahun 1852. Tapi gunung apa yang paling tinggi di dunia sebelum tahun tersebut? Minggu berikutnya, Samsul telah berhasil hiking ke pegunungan bersama para rekannya. Kira-kira apa ya jawaban Samsul? Dia menjawab Gunung Everest. Meski saat itu belum ditemukan, Everest tetap menjadi gunung tertinggi di dunia. Mira bekerja sebagai petugas kebersihan di sebuah museum. Suatu hari, dia nemu berlian cantik di wastafel saat dia lagi ngebersihin kamar mandi wanita. 3 orang kemudian datang untuk mengklaimnya. Satrio bilang cincinnya hilang setelah dia masuk ke kamar mandi itu. Dan dia harus mendapatkan cincin itu lagi untuk melamar pacarnya. Kirana nunjukin garis coklat di jarinya, kemudian bilang kalau cincin itu milik dia. Lalu Lina cuma nanya, ada ukirannya nggak di dalam cincin itu? Mira bisa menyimpulkan kalau cincin itu milik Lina. Kok bisa gitu? Posisi garis coklat di jari Kirana nggak cocok dengan cincin itu. Satrio nggak akan diizinkan masuk ke toilet wanita lah. Dan cuma Lina yang tahu kalau cincin itu punya ukiran. Susi memasuki lift kemudian memencet tombol lantai 7 karena dia penghuni lantai tersebut. Tapi tiba-tiba liftnya macet di antara 2 lantai. Saking cemasnya, dia langsung mencet tombol darurat dan operator bilang, "Saya akan menyalakan kembali liftnya, tapi kamu harus memecahkan teka-teki ini. Apa yang bisa kamu tahan tanpa harus menyentuhnya?" tanyanya. 1 menit kemudian, Susi sudah sampai di lantai tujuannya. Jadi dia jawab apa ya ke operator itu? Napas, kamu bisa menahannya tanpa harus pakai tanganmu. Punyanya temenmu, tapi kamu malah lebih sering memakainya daripada dia sendiri. Apaan ya?
Nama temanmu lah. Saat lagi jalan santuy di tengah ladang, Alisa melihat seekor kelinci putih. Dia mulai memotretnya, tapi tiba-tiba si kelinci ngomong, "Aku bisa nunjukin kamu lokasi harta karun yang diumpetin loh." Alisa jadi sangat bersemangat, tapi kemudian temannya nelpon dan kelinci itu lari. Keesokan harinya, Alisa datang ke ladang lagi dan dia sudah disambut oleh 9 kelinci yang semuanya cuma diam. Apa kamu bisa bantu Alisa untuk nemuin kelinci yang tepat? Kelinci yang di pojok kanan atas. Bahan apa yang ada di tiap mug? 1. Bukan gula atau air. 2. Bukan gula atau teh. 3. Bukan teh atau air. Mug pertama berisi teh, yang kedua berisi air, dan mug ketiga berisi gula. Karena ketiduran, Rima telat datang ke kantor 1 jam kemudian. Dia nemu buket mawar cantik tergeletak di mejanya, dan Rima langsung senang bukan kepalang saat melihat ada kartu ucapan yang terselip di sela-sela bunga. Dia mengambilnya dan tiba-tiba jarinya tertusuk duri. Di dalam kartu itu tertulis kalau bunga itu dikirim oleh pengagum rahasianya. Rima langsung mengamati ketiga rekannya. Sony lagi teleponan, Wira lagi ngeprint dokumen sambil sesekali ngedipin mata ke arah Rima, sedangkan Denny lagi bikin kopi. Dia juga ngajakin Rima untuk ngopi bareng tuh. Seketika itu juga Rima langsung tahu pengagum rahasianya. Gimana caranya? Pengirimnya pasti Sony. Di jarinya ada goresan luka oleh duri. Kalau diputar 90 derajat akan jadi segalanya. Dipotong jadi 2 malah nggak ada artinya. Apakah itu? Kalau angka 8 dipotong jadi 2, maka akan jadi 2 angka 0. Tapi kalau direbahkan, angka ini akan berubah menjadi simbol tak terhingga. Semakin kering, semakin banyak airnya. Apakah itu? Handuk. Tommy naksir berat sama pacarnya yang bernama Christine, dan untuk ngebuktiin rasa cintanya, dia bikin tato bertuliskan nama sang pujaan hati di lengannya. Tapi si pembuat tato ternyata ilmuwan nyentrik. Dia menggunakan DNA Tommy untuk membuat 2 klon jahat. Saat Christine datang ke salon tato untuk menjemput Tommy, dia malah melihat 3 cowok identik. Coba deh bantuin Christine nentuin Tommy yang asli. Cowok yang di sebelah kiri ini pasti Tommy yang asli, karena cuma dia yang punya tato, 2 kloningannya nggak akan bertato. Dalam setahun, bulan apa saja yang punya 28 hari? Semua bulan. Amati gambar ini baik-baik ya, mana yang kelihatan paling beda? Gambar A, warna yang seharusnya ada di atas malah ada di bawah. Helen, seorang penyanyi terkenal, saat dia lagi make-upan di ruang ganti, agennya menelpon dan dia bilang lagu Helen akan jadi lagu paling populer tahun ini. Kemudian cewek itu ngasih tahu asistennya yang bernama Nicholas, "Cepet jemput temanku Lisa ke sini, aku mau ngerayain." Setelah keluar dari ruang ganti, Nicholas sudah disambut oleh kerumunan penggemar. Mereka semua mau minta tanda tangan Helen. Kemudian Nicholas bertanya, "Siapa di antara kalian yang bernama Lisa?" Semua cewek di situ ngeklaim dirinya sebagai Lisa. Apa kamu bisa bantuin Nicholas untuk mengidentifikasi Lisa yang asli? Lisa temennya Helen pasti cewek yang pakai kalung berliontin retakan hati yang ada di sebelah kiri. Sedangkan retakan satunya dipakai oleh Helen. Yuda keluar kantor lebih awal karena mau jalan-jalan di taman kota.
Tapi tiba-tiba hujan mulai turun dan sayangnya Yuda lupa bawa payung, topinya juga ketinggalan di kantor. Akhirnya baju Yuda basah kuyup, tapi nggak ada sehelai rambut pun yang ikut basah. Gimana bisa? Yuda botak. Mario seorang penulis terkenal. Pada hari Minggu pagi, dia akhirnya bisa nuntasin bukunya. Lalu dia menghubungi agennya Sandra untuk memberitahukan kabar baik ini. Sandra pun datang ke rumah Mario jam 9 pagi. Wanita itu malah menemukan Mario tak sadarkan diri di lantai. Laptop yang berisi file buku barunya juga telah hilang. Akhirnya Sandra menghubungi polisi dan para petugas segera datang ke TKP untuk menginterogasi semua orang yang ada di rumah itu. Si pengasuh menjelaskan dia lagi nganterin anak Mario ke sekolah. Lalu tukang kebun bilang saat itu dia lagi cuti agar bisa kumpul bareng keluarganya. Dan sang sopir bilang dia lagi nganter mobil Mario ke tempat cuci mobil. Setelah mendengar keterangan mereka, petugas tahu siapa yang berbohong. Gimana bisa? Pengasuh itu bohong. Dia bilang dia lagi nganter anaknya Mario ke sekolah, padahal kan saat itu hari Minggu. Sudah pasti sekolah libur lah. Cewek ini pergi ke kota lain buat nyari pekerjaan yang lebih layak. Dia bilang ke mamanya akan sering pulang lagi. Tapi setelah 4 bulan, dia belum pulang juga. Mamanya jadi kangen berat. Suatu hari menjelang Natal, wanita tua itu tiba-tiba berseru, "April udah datang!" Padahal saat itu masih Desember. Kok bisa gitu? Nama cewek itu April dan dia pulang ke rumah buat jengukin mamanya. Main tebak-tebakan bahasa Inggris yuk. Benda ini sering berada di bawahmu. Kalau huruf pertamanya dihapus, posisinya akan pindah ke atasmu. Dan kalau 2 huruf pertamanya dihapus, kamu nggak akan bisa melihatnya. Kamu bisa nebak benda apa? Jawabannya chair alias kursi yang bisa berubah jadi hair alias rambut dan air atau udara. Amati gambarnya ya, ada yang salah nggak sih? Kok sepatu bootnya ditaruh di atas meja? Gergajinya malah ada di kulkas tuh. Gimana kalau gambar ini? Apa menurutmu ada yang aneh? Ada manusia salju di dalam oven dan ikan di atas pemanggang roti. Dennis, Maria, dan Yulia lagi ada di tengah pesta. Mereka mau bikin permainan. Di situ sudah ada 5 topi, 2 diantaranya berwarna merah dan 3 sisanya berwarna kuning. Setelah menutup mata, mereka mengambil sembarang topi lalu memakainya di kepala. Begitu membuka mata, mereka malah saling pandang. Masing-masing dari mereka harus nebak warna topi yang mereka pakai. Dennis dan Yulia bilang mereka nggak tahu jawabannya. Tapi Maria bilang dia tahu warna topi yang dipakainya. Memangnya warna apa? Kuning. Maria melihat topi Dennis dan Yulia berwarna merah dan dia juga tahu kalau topi merah cuma ada 2. Kamu cuma bisa nge-share setelah mengambilnya. Apaan ya? Foto dong. Coba deh, perhatiin kombinasi huruf S, D, T, E, L, E, T ini. Apa kamu bisa sebutin 3 huruf berikutnya? Jawabannya DSS. Itu cuma inisial dari angka 1 sampai 10.
Saat Miko sedang melewati gedung, tiba-tiba di dekatnya ada amplop yang masih tersegel. Ternyata isinya kunci dan selembar kertas. Di situ juga tertulis, "Tolong, 323." Miko langsung masuk ke dalam gedung, lalu nyari pintu bernomor 323. Kemudian dia membuka pintu dengan kunci yang dipegangnya. Rupanya, di dekat jendela yang terbuka, ada cowok yang terduduk di lantai. Tubuhnya terikat pada kursi dan mulutnya disumpal. Dia kemudian bilang, "Ada 2 cowok membobol kantor saya, ngikut tubuh saya, Pak. Lalu menggondol semua uang di brankas. Untung tangan saya nggak diikat, jadi saya bisa nulis surat lalu melemparnya keluar jendela, beserta anak kunci ruangan ini." Miko nggak percaya sama ceritanya, dan malah lapor polisi. Kenapa gitu? Amplopnya masih tersegel, gimana dia ngerekatin segelnya kalau mulutnya tersumpal? Bisa nyerang tapi nggak bisa diserang balik. Dan kita semua pasti ogah deket-deket. Apakah itu? Jawabannya demam. Kedua tim ini lagi main sepak bola, masing-masing tim mencetak 2 gol. Tapi hasilnya bukan seri, salah satu tim ternyata berhasil memenangkan pertandingan. Kok bisa sih? Salah satu pemain nyetak gol bunuh diri. Seorang blogger muda bernama Eric baru saja menulis buku pertamanya. Dan setelah dirilis, bukunya langsung laku keras. Dia pun jadi antusias saat mempersiapkan acara penandatanganan buku itu. Tapi dia juga agak gugup, makanya dia perlu istirahat sebentar agar lebih tenang. Acara itu seharusnya dimulai jam 6 sore, tapi Eric belum kembali juga. 10 menit kemudian, petugas keamanan melihatnya tergeletak di lantai kamar mandi. Waduh, ada yang udah mukul kepala Eric tuh. Polisi langsung menetapkan 3 tersangka. Anissa, agen Eric, bilang kalau dia lagi nyelesain masalah organisasi yang mendesak. Fendi, salah satu fansnya, bilang dia sudah suka buku-buku Eric selama bertahun-tahun. Jadi dia nggak akan mungkin menyakiti si penulis. Lalu Putra, si petugas keamanan, mengatakan dia lagi bertugas menjaga ketertiban para fans Eric di depan pintu masuk. Siapa ya yang udah mukul kepala Eric? Pelakunya Fendi. Eric baru punya 1 buku. Jadi cowok itu nggak mungkin baca buku-buku Eric selama bertahun-tahun. Lihat mereka baik-baik ya. Mana yang petugas damkar gadungan? Yang di sebelah kanan. Dia nggak pakai helm dan nggak punya tas khusus. Selain itu, celananya bukan seragam damkar pada umumnya. Di atas meja terdapat 3 cangkir kosong dan 10 gula batu. Kamu perlu naruh gula batu itu ke semua cangkir agar gula di masing-masing cangkir berjumlah ganjil. Masukin 3 gula batu di cangkir pertama dan 3 gula lagi di cangkir kedua. Setelah itu, taruh ke 4 gula yang tersisa di cangkir kedua dan masukin cangkir kedua di cangkir ketiga. Nah, jadinya cangkir pertama berisi 3 gula batu dan yang kedua juga punya 3 gula batu. Sedangkan cangkir ketiga punya 7 gula batu, 4 di tempatnya dan 3 di cangkir kedua. Debbie dan Rahel sedang dalam perjalanan pulang setelah shopping mingguan. Debbie terus komplain soal tas belanjaannya yang berat. Lalu Rahel bilang, "Kamu kenapa kesel gitu sih? Kalau salah satu tas belanjaanmu aku bawain, berat tasmu jadi 2 kali lipatnya tasku. Tapi kalau salah satu tasku kamu bawain, jumlah tas belanjaan kita jadi sama." Memangnya tas yang mereka bawa ada berapa sih? Rahel membawa 7 tas dan Debbie coba membawa 5 tas. Asisten Pak Bayu, yaitu petugas Yosa, telat masuk kerja. Setibanya di kantor, Yosa bikin alasan begini.
Saat lagi nyetir di jalan tol, saya lihat ada pria yang pingsan di sisi kiri jalan, Pak. Ya, saya langsung bawa ke rumah sakit terdekat aja. Setelah sadar, pria itu ngaku kalau dia bekerja sebagai sopir taksi. Penumpangnya telah mendorong tubuhnya dari taksi yang melaju, padahal tas beserta uang dan dokumen pentingnya masih ada di dalam. Tapi Pak Bayu tahu kalau Yosa berbohong. Gimana caranya? Kalau si sopir memang didorong dari dalam mobil, dia seharusnya jatuh di tengah jalan, bukan di sisi jalan. Kevin udah lapar berat tuh. Setelah nemu restoran yang menjual burger, dia pun segera pesan. Si pelayan juga langsung membawakan pesanannya. Tapi Kevin perlu cuci tangan dulu di kamar mandi. Dan sialnya, setelah dia balik lagi, burgernya udah hilang. Setelah melihat pengunjung lain, Kevin langsung tahu si maling burger. Apa kamu juga tahu? Pelakunya cewek ini. Di dekatnya ada anjing yang lagi ngendus-ngendus. Kalau dia cuma minum kopi, anjing itu pasti nggak akan semupeng itu kan? Lagi pula, kopi yang dia minum kayaknya cuma bohongan deh. Saat jalan-jalan di taman, Mirna melihat ada anjing lapar. Sebenarnya dia pengen ngasihin makanannya ke anjing itu, tapi posisinya ada di seberang sungai. Lalu dia berjongkok untuk menarik perhatian si anjing sambil memperlihatkan makanannya. Anjing itu pun langsung berada di sampingnya, padahal di sungai itu nggak ada jembatannya. Tapi kok bulunya nggak basah sama sekali ya? Saat itu sedang musim dingin dan sungainya masih beku. Seorang pengusaha tajir hilang dari kantornya. Dia cuma meninggalkan catatan berangka 6, 4, 9, 10, dan 11 beserta kalender. Polisi kemudian berhasil mendapatkan 5 tersangka, yaitu Johnny, Kevin, Citra, Jason, dan Laura. Siapa yang jadi biang kerok atas hilangnya si pengusaha? Pelakunya Jason. Semua angkanya merepresentasikan inisial dari nama bulan. Dan angka pertama dari bulan itu ngebentuk nama JASON. Dimas beli HP dan casing baru dengan total 3,1 juta rupiah. Harga gadget itu lebih mahal 3 juta daripada casingnya. Memangnya dia harus bayar berapa sih untuk beli ponselnya aja? Rp3.050.000. Di rumah Tony lagi ada pesta dan 3 jam kemudian sejumlah tamu mendatanginya. Ternyata mereka butuh colokan buat ngecas ponsel. Tapi di rumah Tony cuma ada 1 colokan, maka dia perlu ngecek stop kontak tambahan yang dia punya. Bantu dia nyari tahu jumlah ponsel yang bisa dicas bersamaan dong. Tony bisa ngecas 8 ponsel. Lihat deh, salah satu kabelnya putus, sedangkan yang colokannya cuma 1 nggak bisa dipakai. Yang satunya lagi nggak berkabel. Kalau yang ini, lubangnya nggak lengkap. Terlebih lagi, 1 colokan di tiap stop kontak juga akan dipakai buat nyolok stop kontak lain. Seorang pengusaha sukses menghubungi polisi. Dia baru ingat setelah sampai di kantor kalau banyak dokumen pentingnya ketinggalan di brankas rumah. Lalu dia minta sekretarisnya Johnny untuk membawanya. Tapi Johnny baru mengabari setengah jam kemudian, katanya brankas itu telah dibobol. Dokumennya memang masih ada, tapi semua uangnya hilang. Polisi segera menginvestigasi ruang kerja di rumah pengusaha untuk mencari sidik jari pelaku. Tapi hasilnya nihil. Petugas menetapkan 3 tersangka, yaitu si sekretaris, keponakannya yang bernama Mario, dan asisten rumah tangganya. Si sekretaris bilang dia langsung menghubungi bosnya setelah melihat brankas itu. Mario bilang, "Saya memang ngebukain pintu saat Johnny datang. Lalu saya balik lagi ke kamar dan baru tahu soal kejadian itu setelah Johnny menelepon." Si asisten menjelaskan kalau dia lagi sibuk kerjain tugas. Jadi dia belum masuk ke kantor sore sebelumnya. Siapa yang udah ngambil uang itu?
si sekretaris. Di ruangan itu nggak ada sidik jari, padahal Joni juga ada di situ, yang pastinya nyentuh banyak benda kan? Kalau memang nggak bersalah, ngapain bersihin semua sidik jarinya? Apa kamu bisa lihat dino yang paling beda dari dino lain? Bener, yang ini. Wawan terkunci di sebuah ruangan tanpa jendela dan di situ cuma ada satu pintu besar. Di samping kiri pintu terpasang panel bertombol, sedangkan di samping kanannya panel bersimbol. Lalu di atasnya ada jam dinding. Tombol mana yang harus dipencet Wawan agar dia bisa lolos dari situ? Segitiga hijau. Angka yang tertera di panel kiri merepresentasikan angka pada jam dan kalau kamu menariknya secara lurus akan terbentuk segitiga. Setelah pintu itu terbuka, Wawan melewati lorong bercahaya redup. Di depannya ada pintu lagi, tapi kali ini ada gembok dan anak kunci yang terlilit rantai di handle-nya. Setelah beberapa kali mengamati gembok dan anak kuncinya, Wawan tahu kalau dia nggak akan bisa keluar dengan membuka kunci. Memangnya kenapa? Pola geriginya kelihatan beda tuh. Anak kuncinya pasti nggak akan bisa masuk ke gembok. Berarti Wawan perlu nyari solusi lain dong buat meloloskan diri dari situ. Mata Wawan tertuju pada meja di sudut ruangan gelap. Di atasnya ada secari kertas, pisau, dan balon. Dia langsung mengambil kertas itu yang rupanya bertuliskan, "Untuk keluar dari sini, kamu harus melubangi balon itu dengan pisau. Tapi jangan sampai balonnya kempes atau meletus kalau kamu nggak mau disandera selamanya." Setelah mikir sejenak, Wawan akhirnya bisa memecahkan teka-teki itu. Pintu rahasia yang terpasang di sisi dinding kemudian terbuka. Hah? Memangnya tadi dia ngapain? Dia ngempesin salah satu balon, kemudian melubanginya dengan pisau. Detektif Markus dan seorang pejalan kaki lain ditetapkan sebagai saksi dalam insiden kecelakaan mobil. Seorang pria terbaring pingsan di atas jalan setelah ditabrak mobil minivan. Markus tergopoh ke kafe terdekat untuk menghubungi ambulan. Setelah dia kembali ke TKP lagi, si pejalan kaki tadi bilang kalau pria itu telah membalikan badan, tapi masih belum sadar juga. Markus langsung mengamati TKP lebih dekat, kemudian bilang, "Udahlah, mending balikin aja barang berharga miliknya." Kenapa Markus malah bilang begitu? Di awal kejadian tadi, jas pria ini cuma terkancing satu loh, tapi kok sekarang sudah terkancing dua? Pejalan kaki itu pasti telah membuka jasnya untuk mengambil dompetnya, lalu salah mengancingkannya lagi. Amati gambarnya baik-baik ya. Coba tebak, pengunjung mana nih yang jadi alien berkedok? Cowok yang pakai baju kuning. Dia lagi makan pisang, tapi kok kulitnya nggak dikupas dulu? Bisa jadi dia baru mengetahui buah ini untuk pertama kalinya. 3 detektif terkenal lagi asik ngebahas kasus pelik sambil nongkrong di kedai kopi. Si pelayan kemudian menghampiri mereka dan bertanya, "Kalian mau pesen kopi kan?" Detektif pertama menjawab, "Nggak tahu." Detektif kedua bilang, "Nggak tahu." Dan detektif ketiga bilang, "Iya." Coba tebak, menu apa sih yang dipesan sama kedua detektif pertama tadi? Ketiga detektif itu pesen kopi, semuanya memang mau minum kopi, tapi kedua detektif pertama masih ragu kalau kopi pilihannya juga akan dipilih rekannya. Nah, kalau mereka nggak mau minum kopi, jawabannya kan tinggal enggak. Jadi saat detektif ketiga mendengar jawaban kedua rekannya, dia tahu kalau mereka juga mau ngopi sama sepertinya. Makanya dia bilang, ya. Ruli, Wildan, Ambar, dan Galuh sedang berada di dalam museum. Beberapa jam sebelumnya, seseorang telah menggasak barang berharga yang dipamerkan di situ. Ruli, Wildan, dan Ambar mengaku mereka nggak punya hubungan apa-apa dengan aksi kejahatan itu. Tapi detektif nggak percaya dengan keterangan mereka. Dia meringkus ketiganya, lalu membawanya ke kantor polisi. Tapi Galuh belum ngasih keterangan tuh. Kenapa?
Galuh yang jadi detektifnya. Yani lagi ngupi-ngupi santuy di sebuah kafe, tiba-tiba terdengar derit ban mobil yang berhenti mendadak lalu disusul dengan teriakan. Dia melihat ada cowok terduduk di atas aspal beserta sepedanya. Di dekat situ juga ada sebuah mobil, untungnya pesepeda itu nggak kenapa-napa. Lalu Yani membantunya berdiri lagi. Si pengendara mobil juga menghampiri mereka dan sambil menunjuk-nunjuk ke penabraknya, pesepeda itu bilang, "Dia nabrak sepeda saya sampai saya jatuh." Tapi si pengemudi malah menyahut, "Dianya aja yang goesnya ngasal. Saya lihat sendiri kok di spion mobil saya. Pas dia udah jatuh, saya stop dulu mobilnya buat ngecek dia." Yani langsung tahu pembohongnya. Kalau kamu gimana? Mobil itu nggak punya spion samping. Lagi pula, di kursi belakang juga ada banyak barang. Mana bisa dia lihat ke sekitar dengan spion di belakangnya? Dia pasti lagi ngadi-ngadi. Seorang pengusaha kaya selalu mengenakan topi putih, tapi suatu hari dia datang ke kantor sambil menyunggi buah-buahan. Semua karyawannya terkaget-kaget, tapi nggak berani menanyakan langsung. Hal yang sama juga berulang keesokan harinya. Dan di hari ketiga, si sekretaris memberanikan diri untuk bertanya. Pria itu kemudian menjawab, saya kalah taruhan nih. Kemarin-kemarin memang belum bisa ditebus, tapi hari ini pasti saya lakukan. Siang ini nggak usah pesan makan buat saya ya." Jadi, pengusaha itu harus ngapain ya buat nebus taruhannya? Saat bertaruh, dia bilang, "Kalau aku kalah, topiku akan kumakan." Petugas Mahmud Darsono mencurigai seseorang telah melakukan kejahatan. Kemudian, dia mengintai rumahnya. Gak jauh dari situ, ada pelukis yang lagi masang penyangga kanvasnya. Wah, kayaknya dia mau ngelukis rumah si penjahat. Tapi Mahmud harus segera kembali ke kantor polisi. Jadi, dia meminta cewek itu untuk menghubunginya kalau dia melihat si pemilik rumah dari luar. Si pelukis mengiyakan, dan saat Mahmud kembali ke rumah itu di malam harinya, si pelukis bilang dia nggak ngelihat siapapun. Detektif langsung tahu kalau dia berbohong. Gimana caranya dia tahu? Saat Mahmud kembali ke kantor polisi, semua jendela di rumah itu tertutup. Tapi di dalam lukisannya, cewek itu melukis jendelanya dalam keadaan terbuka. Berarti si pemilik rumah sudah pulang saat Mahmud pergi. Lihat gambarnya baik-baik deh. Cowok mana yang bernama Bayu? Gak salah lagi nih, pasti yang lagi nyari-nyari benda jatuh di lantai. Cuma dia yang gak pakai sepatu. Ya gimana mau pakai, sepatunya kan masih di dalam loker. Kamu mendapat kiriman sekarung biji kopi, coba deh isiin kopi ini ke 2 karung yang ukurannya sama. Gimana caranya? Masukin karung kosong ke dalam karung lain, lalu isiin biji kopinya. Uang di brankas Pak Gani dibobol maling. Polisi mencurigai Alan sebagai pelakunya. Tapi cowok itu menyangkal, "Saya nggak tahu menahu soal brankas dan cara bukanya kok, Pak. Saya ini kan cuma pandai besi biasa." Karena nggak percaya, polisi minta Alan untuk membuktikan ucapannya. Dia meminta pandai besi itu untuk memecahkan masalah yang terkait dengan profesinya. Kalau berhasil, berarti dia memang berkata jujur. Alan menerima 5 untai rantai yang tiap untainya terdiri dari 3 mata rantai. Detektif meminta Alan untuk membuat 1 rantai dari 5 untai tersebut. Tapi dia cuma bisa memisahkan dan menyambung 3 mata rantai. Dalam sekejap, Alan sudah bisa menyelesaikan tugasnya, kemudian dibebaskan. Gimana caranya? Alan memisahkan 3 mata rantai untuk menyambungkan 4 mata rantai yang tersisa. Kamu bisa mindahin 1 batang koreknya nggak nih biar nanti ngebentuk 1 persegi? Tarik batang korek ini ke atas, tuh kan ngebentuk persegi.
Penemu kenamaan Pak Benny tinggal di sebuah apartemen lantai 6. Setelah mengerjakan proyek penemuannya selama berbulan-bulan, akhirnya dia berhasil merakit mesin waktu. Setelah nyiapin makanan, air, dan barang penting lainnya, dia segera ngetes hasil temuannya. Dia nyetel timernya ke masa 500 tahun silam, dan sesaat sebelum mencet tombol mulai, dia kepikiran sesuatu. Kemudian, dia membawa perangkat itu ke garasi yang berada di lantai pertama. Kenapa? Cuma dengan begini dia nggak akan terluka. 5 abad yang lalu belum ada bangunan setinggi itu kan. Jatuh dari lantai 6 pasti mantep banget sakitnya. Amati kedua orang ini dengan seksama deh. Salah satu dari mereka bohong tuh. Padahal udah ngecat smiley hijau di pagar. Siapa yang udah bohong? Cowok yang di sebelah kiri. Lihat tangan kirinya deh. Meski tangannya dimasukkan ke saku, noda cat hijau dan pakaiannya masih kelihatan. Bagas nemu botol kaca pas lagi jalan santuy di tepi pantai. Kaca itu kelihatan usang dan dia kesulitan membuka tutupnya. Akhirnya ngebuka juga. Tiba-tiba ada jin yang menampakkan diri dari dalam botol. Akan kukabulkan semua permintaanmu, tapi kamu cuma boleh mengajukan 3 permintaan. Bagas mengiyakan, tapi anehnya dia bisa mengajukan lebih dari 3 permintaan. Kok bisa gitu? Permintaan pertama Bagas yaitu sang jin harus membolehkan cowok itu mengajukan lebih dari 3 permintaan. Sejumlah burung hinggap di satu pohon, tapi salah satunya nggak punya pohon sendiri. Kemudian burung itu menyusun ulang kelompoknya. Jadilah 2 burung hinggap di satu pohon. Tapi salah satu pohon malah nggak dihinggapi burung sama sekali tuh. Memangnya ada berapa burung sih yang hinggap di pohon? Burungnya ada 4 dan pohonnya ada 3. Pak Hendra, salah satu detektif jempolan di sebuah agensi, memasuki apartemen dengan kunci kombinasinya. Di situ tersimpan sejumlah dokumen rahasia, dan untuk membantunya mencari dokumen itu, asistennya Krishna telah meninggalkan pesan terenkripsi yang menginformasikan lokasi persis dokumen itu disembunyikan. Jadi tulisannya begini. Setelah mengutak-atik isi pesannya, akhirnya Pak Hendra bisa mendapatkan dokumen yang dia cari. Tempat persisnya di mana sih? Pesan itu berbunyi di bawah karpet merah di studio. Hendra cuma perlu membacanya dari belakang dan gak perlu memusingkan soal spasi antar katanya.